Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir nantinya, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kita sampai detik ini diberikan kesehatan dan kesempatan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan kita sudah berada di 10 hari terakhir. Berbahagialah kita-kita yang kemudian bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik, termasuk di 10 hari terakhir ini kita isi dengan berbagai kegiatan ibadah di masjid, dan ada sunnah i'tikaf di situ. Karena Rasulullah SAW dinyatakan oleh salah satu istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu an, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashra, ada 3 hal yang beliau lakukan: syadda mi'zarahu, kemudian wa ahya lailahu, dan kemudian wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Beliau yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya. Ini maksudnya adalah semakin rajin beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghidupkan malamnya untuk beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan melibatkan keluarganya, membangunkan mereka untuk juga ikut beribadah kepada Allah. Tentunya hal ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita mampu selama 10 hari total, ya silahkan. Kalau belum mampu, bisa di malamnya saja atau mungkin siangnya saja, karena i'tikaf waktunya sangat umum, bisa siang, malam, sore dan seterusnya. Memang kita inginnya dinyatakan di malam hari supaya kita bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam ini di tahun ini insyaallah, dan yang kemudian kemuliaannya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada beliaunya Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau beriman, para sahabatnya, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, termasuk kita. Mudah-mudahan istiqomah di jalan beliau dan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Lailatul Qadar ini sangat erat kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an. Kita semua hafal suratnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, apakah seluruhnya Al-Qur'an ini turun di malam Lailatul Qadar ini, atau bisa juga di malam-malam yang lain sepanjang tahun? Karena dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini, kata Allah, faraqnahu, kami pecah-pecah turunnya, kami pisah-pisah turunnya, supaya kamu Muhammad membacakan dengan pelan-pelan, berlahan kepada umat. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini kami benar-benar turunkan secara terpisah. Bagaimana menggabungkan 2 ayat ini yang seolah-olah berlawanan? Yang satu turun di malam Lailatul Qadar saja, yang ini dipisah-pisah. Dalam hal ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Manak Qattan, beliau menyampaikan bahwa Quran ini turunnya 2 kali. Yang pertama, yang itu yang diperingati di malam Lailatul Qadar ini, yaitu sekaligus min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, turun dari lauhil mahfuz tapi berhenti di langit 1. Itu semuanya 30 juz selesai.
Itu yang di malam Lailatul Qadar. Tapi dari minas sama'id dunya ke hati Rasulullah SAW itu turunnya secara bertahap, sesuai kebutuhan, sesuai kejadian, sesuai sabab nuzul masing-masing. Sepanjang tahun bisa turun juga, bertahap sampai 30 juz. Nah, jamaah sekalian, dari sini tidak ada yang berlawanan dari dua ayat ini. Coba kita kemudian melihat bagaimana di masa para sahabat. Secara umum mereka begitu turun Quran, Masya Allah, berebut untuk bagaimana supaya bisa mengetahui isinya, kemudian berusaha mengamalkan. Secara umum mereka mengatakan semua sami'na wa ata'na. Tapi ada beberapa pernyataan yang terekam dalam riwayat. Sebagian mungkin riwayatnya ini mewakili kita-kita. Di antaranya misalnya karena masyarakat waktu itu para sahabat ya, Quran kan belum terkumpul, bahwa nanti tujuannya terakhir 30 juz kan wallahu a'lam mereka belum tahu. Tapi setiap hari yang mereka lalui, satu demi satu ayat turun. Semakin banyak hukum yang dilakukan dari periode Mekah sampai periode Madinah itu selama 22 tahun ini. Tapi kan ujungnya kan belum tahu sampai 30 juznya ini. Nabi masih terus, beliau masih hidup dan terus menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat. Ada satu komentar seorang laki-laki, riwayat Abdullah bin Basr, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Ibnu Syaibah. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, ini syariat Islam ini semakin hari kok semakin banyak. Dan bertahap, semakin hari semakin banyak. Meskipun bisa dibedakan, periode Mekah itu memang secara hukum itu belum banyak memang. Hukum itu turun di periode Madinah. Periode Mekah lebih kepada penguatan iman, penguatan keyakinan kepada Allah. Tapi periode Madinah itu terus berangsur-angsur hukum banyak. Termasuk puasa kita ini turunnya di tahun kedua setelah hijrah. Jadi total puasa Rasulullah selama hidupnya beliau hanya puasa 9 kali saja. Tahun kedua turun, tahun ke-10 beliau wafat dari Hijriah. Jadi beliau 9 kali puasa Ramadan. Kita alhamdulillah yang sudah kesekian puasa kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki kualitas puasa kita kepada Allah. Nah, dia ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kok banyak sekali syariat yang harus kita kerjakan. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bi. Kabarkan kepadaku dengan sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan untuk melaksanakan syariat ini. Jadi, orang ini sebenarnya tidak ingin mengurangi syariat, tidak ingin mengurangi hukum, tapi justru beliau ingin memiliki punggung yang kuat untuk menjalankan syariat dan hukum tersebut. Apa jawab Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lisan kita terus-menerus basah dengan berzikir, ada ajakan hukum, ada ajakan perintah atau larangan, kita akan segera bisa merespon dengan baik karena nyambung. Hatinya penuh dengan iman, penuh dengan zikir, ada panggilan, nyambung, segera bisa dilaksanakan kalau itu perintah, dan kalau larangan segera bisa kita hindari dan kita jauhi. Itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian misalnya kasus yang lain, akhir surat Al-Baqarah itu kan sebenarnya berat ayat ini kan, yang sering kita hafal semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Ini ayat berat. Apa saja yang kamu tampakkan dan yang masih sembunyikan di dalam hati, semuanya dihisab. Sebagian para sahabat protes, ya Rasulullah, kalau ini yang nampak kami bisa berusaha, ucapan atau tindakan. Kalau yang tampak kami insya Allah akan berhati-hati. Tapi yang di dalam hati, kalau itu ada unsur kejahatan, keburukan, ini kami nggak mampu. Gimana ya Rasulullah SAW? Kemudian setelah itu Allah turunkan 3 ayat berikutnya ini. Rabbana la tu'akhidna sampai bawah ya.
wansurna 'alal qaumil kafirin. Setiap selesai ayat itu Allah berfirman, qad fa'altu. Kan gufrana rabbana ya. Qad fa'altu, aku telah lakukan, aku telah ampuni dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, dari situlah kaidah kenapa kalau itu kejahatan yang masih di sini itu belum dianggap dosa. Baru kalau sudah muncul ucapan atau tindakan itu dihitung satu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kejahatan atau dosa. Berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan selama sudah ada di sini, innamal a'malu binniyat, sudah terhitung satu. Tapi kemudian kalau muncul itu malah menjadi dua, bahkan berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tanpa batas. Nah, jamaah sekalian, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, bahwa Quran ini turun bertahap sesuai dengan tantangan yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat saat itu. Yang terakhir jamaah sekalian, satu kisah ini mewakili suara ibu-ibu. Jadi pertanyaan ini disampaikan oleh salah satu istri beliau, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mali asma'ur rijal yudhkaruna fil Quran wa nisa' la yudhkarna. Wallahu alam, kasus ini mungkin sebelum turunnya surat An-Nisa. Karena surat An-Nisa ini total semuanya perempuan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saya tidak banyak mendengar wanita di dalam Al-Quran? Kok kenapa laki-laki aja? Mali asma'ur rijal, kenapa aku mendengar banyak laki-laki yang disebutkan? Kapan ini wanita disebut? Meskipun dalam bahasa Arab sebenarnya kalau disebut domir laki-laki itu wanitanya ikut sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu semuanya ikut sebenarnya. Cuma beliau kan ingin memastikan bahwa mereka juga punya nasib yang sama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, disebut laki perempuannya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang Islam baik laki atau perempuan, orang beriman laki atau perempuan, wal qanitin orang yang tunduk laki-laki dan perempuan, was-shadiqin orang yang jujur mau laki atau perempuan, orang yang sabar laki dan perempuan, orang yang khusyuk laki dan perempuan, orang yang bersedekah laki dan perempuan, orang yang berpuasa laki dan perempuan, orang yang menjaga kemaluannya baik laki atau perempuan, yang banyak berzikir kepada Allah baik laki atau perempuan. A'addallahu lahum, Allah menyiapkan bagi masing-masing mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Coba Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya perempuan ini di masa jahiliyah mereka dikucilkan, dianggap tidak penting, oleh Islam langsung diakomodir semuanya. Dalam bab ibadah, laki dan perempuan gak ada bedanya, sama tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tanggung jawab di dalam rumah tangga, suami punya kewajiban dan haknya sendiri. Nanti istri juga ada hak dan kewajibannya sendiri. Tapi dalam ibadah gak ada bedanya, sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutannya sama. Dalam sejarah jamaah sekalian, dalam rumah tangga ini ada suami yang gagal, ada istrinya yang selamat. Siapa contohnya? Fir'aun. Ya kan? Fir'aun ini kejam sebegitunya, tapi istrinya selamat. Dia min ahli surga. Ada yang sebaliknya, seorang nabi selamat sebagai suami, tapi istrinya tidak selamat, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Jadi tanggung jawabnya masing-masing. Kalau untuk bab ibadah, mau suami atau istri itu kepada Allah, tanggung jawabnya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, kita mudah-mudahan kita sekeluarga kita semuanya selamat insya Allah, baik suami atau istrinya, kemudian anak-anak kita semuanya.
kakak, adik, dan bapak, ibu kita semuanya, insya Allah mudah-mudahan selamat semuanya. Sebagaimana keluarganya Nabi Muhammad SAW, beliaunya selamat, istrinya selamat, anak-anaknya semuanya selamat, dan kita semua bersalawat kepada mereka, kepada beliau dan kepada keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sehingga kemudian kita terus menjaga kita sendiri, keluarga kita, untuk bisa selamat di dunia wal akhirah, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dengan mereka, Allah juga akan kumpulkan kita semuanya juga dengan mereka di surganya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.